channel Belajar Kumpuy. Dan kali ini ada sesuatu yang spesial juga nih, Ren. Yo Kemon. Kita kedatangan bintang tamu Suci. Halo Suci, apa kabar? Hai Kak Ugi gimana? Aku biasa lagi sibuk nyari cuan. Oke, Kamu lagi sibuk apa nih? Aku live streaming aja. Oh, lagi streaming. Viewersnya udah banyak dong. Ya, lumayan. Alamatnya apa? Alamat apa tuh? Kamu pakai Aplikasi? akun apa? IG. IG juga. Boleh tahu nggak Instagram kamu apa? Boleh dong. Coba biar kasih tahu viewers, biar di follow. Oh iya, aku Instagramnya sm_nci29. Oke, di follow ya buat para viewers. Aku nggak ditanya. Ya, elah. Oke Suci, perkenalkan nih Randy. Oh iya, hai Kak Randy. Nama aku Randy. Seperti yang mungkin kamu udah lihat juga kan channel kita kan, channel Belajar Kumpuy yang kita ngebahas terkait pendekatan hukum. Oh boleh tuh aku belajar ya. Ya, jadi mumpung ada Suci nih Ren, mungkin dia bisa mau sharing-sharing sama kita nih. Apa Suci, sih? kamu punya permasalahan atau apa gitu yang bisa dikasih tahu ke Kak Randy? Boleh, aku punya. Punya apa? Mau cerita boleh? Silakan. Sedikit aja sih. Cerita, curhat, Ya. Pundak, butuh pundak kan? jasa pundak. Kita belum bayar ke jasa pundak. Iya, jadi kayak apa ya? 2 bulan lalu tuh aku udahan sama mantan aku, dan memang selama aku pacaran sama dia tuh kayak apapun yang aku minta itu dia kasih. Kayak dari mulai tas, sepatu, jam tangan, sampai bahkan tuh kayak bulanan gitu sih. Enggak sih kalau bulanan, cuman kalau aku pengen pergi kemana gitu aku minta transfer dari dia. Oke. Nah setelah kita nggak cocok, setelah ngejalanin beberapa waktu, beberapa bulan lebih lah dari 1 tahun, kita udah ngerasain nggak cocok, nggak ada kepercayaan lagi. Ya. Itu kayak ya udah kita mutusin untuk saling jalanin sendiri-sendiri aja. Putus. Yes. Nah, udah dari sana sebulan kemudian setelah putus itu kayak aman-aman aja. Aman-aman aja. Tanpa ada yang diungkit-ungkit, Ya. yang dia kasih. Terus sebulan belakangan ini dia mulai teror aku nih, Teror lewat apa nih? lewat sosmed kayak WA, Instagram gitu. Kayak dia tuh minta apa ya, balikin lah gitu. Dia memang nggak ngomong langsung, tapi Padahal baik-baik aja sebelumnya ya. Ya. Udahannya ya, ya, pisahnya. padahal sebelumnya pun saat kita masih jalanin hubungan tuh kayak ya udah, aku juga suka nanya, kamu kasih aku banyak barang kayak gini, sampai uang tunai juga kamu dikasih sama aku. Nanti kalau kita seandainya kita udahan atau kita nggak waktunya lama, kamu nggak minta balikin, kamu ikhlas sama aku. Statementnya apa pada saat itu? Statementnya dia bilang, enggak dong, aku masih kayak gini kan biar kamu cantik juga. Bucin bro. Laki-laki Bucin. Waduh. Gitu. Karena kan dari sana tuh aku minta kayak pergi nih ke mall atau nonton. Pulang nonton tuh pasti aku minta ke store make up gitu-gitu kan. Terus aku selalu tanya, kamu nggak apa-apa nih beliin aku sampai ratusan ribu untuk make up doang? Dia selalu bilang, nggak apa-apa dong, kan biar pacar aku cantik dilihat orang. Gila. Gitu. Jumawa banget tuh cowok biar pacarnya cantik. Lo begitu kan lo? Ya, jangan tanya bro. Jangan kan tanah ya. Tanah abang aja luas ya. Oke, tadi kan Suci udah menceritakan ya. Itu terkait tadi permasalahan Suci yang bersama mantannya itu. Iya. Aku sedikit mau tanya nih. Maksudnya tadi kan cuma sekedar apa, bukan benda-benda apa itu seperti makeup, terus apa tadi? Oh iya, Ada benda-benda bergerak nggak yang dikasih? Sorry, benda-benda bergerak ya? sepatu, Sepatu apa lagi? terus tas, baju, ya gitu. Oh, aku beri pandangan sedikit ya. Dari segi hukumnya nih, dari ini kan ranahnya private nih, maksudnya perdata ya. Maksudnya perdata di sini kan hubungannya memang individu per individu kan. Personal ya. Personal ya kan. Oleh sebab itu, alhamdulillah sih gue nggak kayak begitu untungnya. Nggak tahu. Oke kan ini konteksnya dia ngasih ya. Iya, Ngasih ya, artinya bukan pinjam pakai. iya. Nah ini beda nih aturannya antara ngasih dengan pinjam pakai. Kalau ngasih dalam ranah hukum perdata atau biasa dikenal dengan hibah. Jadi pemberiannya ini kan secara cuma-cuma ya.
Dan secara cuma-cuma itu seketika sepenuhnya udah milik suci karena sesuai dengan aturan di pasal 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, hibah atau mungkin pemberian secara cuma-cuma itu seketika dia menjadi melekat sepenuhnya milik suci karena objeknya tadi benda bergerak ya, itu tidak bisa dicabut kembali oleh salah satu pihak. Artinya nggak bisa diambil salah satu pihak karena itu diatur di untuk benda bergerak sendiri di pasal 1687 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu benda bergerak ya kan. Jika bendanya tak bergerak, atas nama itu harus dilakukan dengan akta notaris. Kalau bendanya tidak bergerak, seperti benda tidak bergerak itu kayak melekat di dalam suatu objek bangunan atau tanah, itu benda tidak bergerak, atau mesin pabrik itu benda tidak bergerak. Itu diatur di pasal 1682 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi memang kalau nggak bergerak kan memang nggak diatur kan, pakai akte atau itu memang nggak pakai akta kan? ya kalau benda yang bergerak kan dia sifatnya bisa dipindahkan karena bergerak kan, artinya tidak melekat dalam suatu objek atau bangunan yang tadi gue bilang. Perbedaan di situ antara benda bergerak dan tidak bergerak. Tapi kalau dari peristiwa suci sih yang gue lihat tadi itu lebih ke benda bergerak seperti tas dan. Nah, kamu ngeresponnya gimana tuh, Cik? Ngerespon teror itu apa kamu diemin aja, udahlah atau gimana? Awalnya aku diemin aja, aku cuekin. Tapi semakin aku cuekin, mungkin dia semakin kesel ya. Nggak ada respon dari aku. Nah sampai sekarang tuh kayak suka datengin apa ya, tempat tinggal aku kayak gitu. Sampai untungnya tuh di tempat tinggal aku tuh kayak di kosan ya, karena aku ngekos. Ngekos ya? Iya, aku Kos. Iya, karena aku ngekos kan. Tamu datang kalau nggak aku jemput ke gerbang itu nggak bisa. Nah, itu untungnya di situ. Kalau memang kalau masuk aja tamunya ya mungkin aku udah ketemu gitu. Tapi kalau yang dari gue dengar itu Gi, secara hukum sebenarnya itu si mantannya suci itu udah nggak punya hak untuk mengambil. Itu kamu nggak usah takut. Nggak usah takut. Itu ada udah Randy. akal bulus. Jadi dia nggak usah takut kan ya? Iya, secara hukum itu tidak mantannya suci itu udah tidak mempunyai hak, terkecuali sucinya sendiri setuju untuk membalikan barang-barangnya. Kalau suci nggak setuju ya udah jadi melekat punya suci kan jatuhnya hibah secara cuma-cuma. Lagi hitungan banget tuh cowok. Iya, zaman sekarang masih aja. Tadi awalnya konteksnya pengen bahagiain. Katanya mau cewek cantik. Bucin. Udah bubar. Modal habis bro. Udah bubar. Nyinyir banget, nyinyir. Nah satu lagi gue tekankan, pacaran hanya untuk orang yang mampu. Iya kan? Bener. Jadi kayak gitu Ci. Tadi penjelasan dari sisi pandangan hukumnya seperti itu. Kalau pandanganku memberikan penjelasan seperti itu. Oh gitu. Jadi selanjutnya nih, gimana kalau dia teror aku lagi gitu lewat Instagram atau medsos yang lain? Gimana nih? Ya kalau semacam terornya itu kan konteksnya dia cuma intinya kan minta kembaliin barang gitu. Iya. Nah itu kembali lagi ke sucinya gimana? Sucinya setuju nggak mengembalikan barang itu? Kalau selama sucinya nggak setuju ya tadi yang aku bilang. Berhak untuk menolak. Iyalah, kan udah ada aturannya sebelumnya tadi mengenai itu ya kan. Oke. Dan secara norma-norma atau nilai-nilai kehidupan di masyarakat itu udah nggak pantas. Namanya kita udah memberikan ya udah nggak usah diminta lagi gitu kan. Iya. Gimana Cik? Kesimpulan dari jawabannya Randy bisa Ya, Terima ya. cukup ngebantu aku untuk masa bodoh deh sama hal kayak gitu. Ya masih banyak hal yang perlu dipikirkan. Yes. Life must go on bro. Go ahead. Oke, anyway kita minum dulu nih signature dari kedai sahabat. Oke, Rasa minum ya, apa Kak, ya? nih? Cheers dong, Bre. Oh iya, lupa. Cheers. Nyetrum rasanya. Segar banget. Iri kan lo. Oke, tadi kan udah dijelasin juga ya. Iya. Nih kayak gini deh, perumpamaannya nih. Ini kan gelas ya. Ini gelas nih, Gi. Gelas itu termasuk benda bergerak karena gelas kan tidak melekat pada suatu bangunan atau objek ya kan. Kalau seandainya nih, Gi. Seandainya gue jadi gelas, gue pengen suci jadi airnya. Bukan lagi. Kenapa mau tahu kan kenapa jadi airnya? Kenapa? Biar mengisi kekosongan hidup aku. Eat every day, wake up, eat every day, wake up, Oke, Suci, terima kasih nih sekali lagi udah mau datang ke sini. Kapan-kapan aku main di kosan kamu ya. Boleh. Asik.
Kapan-kapan aku main ke kosan kamu. Kapan-kapan aku main ke kosan kamu. Oke, buat para viewers, terima kasih sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa dukung terus episode channel Belajar Kumpul dengan cara like, comment, share, dan subscribe, bunyiin loncengnya. Sampai jumpa lagi di next episode di Belajar kuku. Sampai